Oke. Ini, oke. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu dari, wah jauh nih. Kalau hitung dari Jakarta nih jauh nih ya. Dari Kupang. Oke. Ini hari kayaknya berkat banget. Orang dari ujung sono, ujung timur mau berbagi dengan kita-kita ya pengalamannya. Saya harap ini bisa menjadi menguatkan teman-teman juga yang sedang kita mau memasuki kuartal terakhir di 2022, betul ya? Jadi teman-teman, tanpa berlama-lama, terima kasih Bu Esa sudah mau hadir berbagi bersama kita. Jadi berkat buat kita semua ya. Tanpa berlama-lama, silakan waktu saya serahkan ke Esa. Baik, terima kasih Bu Lili. Thank you sekali untuk kesempatan yang diberikan. Saya thank you. Hal-hal yang menarik untuk bisa disimak. Ya, kita lihat dulu sandepan saya. Ini sandepan yang zaman dulu, jadi menarik juga untuk diputar ulang ya. Album kenangan. Siap. Album kenangan bersama Prudensial. Siap. Orang paling kaya di Indonesia. Yep. Suara belum keluar. Suaranya belum keluar, suaranya. Belum keluar ya. Nah, sudah keluar suaranya? Suaranya belum keluar. Di I3 Batu Malang. Ya, betul. Rumah saya itu. Sama ya, Mam? Iya. Oh. Saya dulu kan volumenya. Suaranya kedengaran ya, soundnya? Nggak apa-apa, nggak pakai suara. Malah bisa dibaca. Soundnya kedengaran? Nggak masuk, suaranya nggak masuk. Nggak masuk, tapi nggak apa-apa. Bisa baca ini. Bentar, saya ambil sound yang lain aja. Pro planner. Pin winner. Dulu BSC di Jakarta. BSC ya, 2006. Ya. Oh, keren tuh PDL-nya. RFP-nya udah.
terdengar. Nah, ini waktu promosi di Bali, Kupang masuk area Bali waktu itu. Nah, Dan AD terus atau AD? 2010 AD ya? hanya pertama, ini kalian cerita aja. Jadi komisi pertama saya itu 60.000, kemudian, nah ini rumah yang saya beli di Kupang. Rumah pertama? Ya, salah satunya berkat saya. Ya, kemudian waktu itu dapat bonus produksi. Nah, terus bisa beli motor. Karena dulu saya jadi agent, saya nggak punya apa-apa. Andalannya cuma naik aja. Oh, Kemudian Innova. 2 tahun di Prudential, ya puji Tuhan bisa beli mobil Innova yang dulu itu baru pertama kali keluar. Nah, kemudian saya menang undian, dapat jalan-jalan ke Hong Kong dari Astra. Wih, Nah, ini foto untung dengan Ratu banget. Elizabeth dan Pangeran Philip ya. Dari ini aset-aset yang saya beli, kemudian saya dulu punya supir, rumahnya udah aduh kasihan sekali, terus saya bangun untuk dia, bangun rumah buat supir. Kemudian ini saya beli mobil buat papa mama. Jadi papa mama saya itu PNS, jadi nggak bisa mobil lah waktu dulu. Oh, jadi seneng banget tuh di dikasih mobil. Wow. Kemudian punya agensi, waktu masih awal-awal masih ngontrak. Ini pas peresmian. Ya, setelah itu bisa bangun ruko sendiri, begitu. Sehingga udah Keren. orang-orang nggak pikir kita pindah-pindah tempat lagi. Nah ini teman-teman tim. Kemudian ini waktu masih di kantor lama, tempat yang saya sewa begitu. Apa Ahok itu ya? Pak Rinaldi pernah datang juga waktu itu ke sana, begitu. Waktu itu ke Kupang terus mampir. Terus dari berkat Tuhan Prudential bisa beli trek, bisa kasih orang kerja, bisa untuk usaha sebagainya dan sebagainya. Nah ini prestasi. Ya ini prestasi yang lama-lama punya, yang baru-baru saya belum masukin, nanti baru saya ceritain. Ini yang prestasi lama. Termasuk yang membanggakan saya itu waktu dapat trip Holy Land. Jadi waktu itu sempat ada trip Holy Land yang dapat itu cuma sekitar 19 orang. Pak Rinaldi waktu itu suami saya yang dapat, kemudian jalan-jalan sudah ke Yerusalem ya. Ini 33. Ya, berkat hasil kerja di Prudential. Saya nggak mau bayangin kalau saya nggak di Prudential nggak mungkin yang luar biasa ini. Termasuk bisa salurkan berkat buat orang lain ya. Ya. Nah, kemudian ini waktu Startup pertama waktu itu ke Turki. Jadi Startup Agent, Startup Leader, dua-duanya dapat. Gitu. Jadi ini beberapa foto. Ya, nggak terasa ya udah sekitar 10 tahun yang lalu. Teman-teman di sini ada yang backgroundnya sama, mungkin sebagai guru. Dosen. Ini backgroundnya dulu guru loh. Dulu saya sebagai guru. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang backgroundnya sebagai guru, bukan berarti tidak bisa. Semua tergantung diri sendiri ya. Soal bagi waktu sih sebenarnya. Jadi saya waktu di guru dari pagi jam 6:30 sampai jam 4 kerjanya. Setelah itu saya prospek begitu. Wah, ini si Haryanti angkat tangan kayaknya guru nih backgroundnya ya. Leader directnya masih Karena ada. Saya pikir kalau ya. Leader directnya masih ada. Leader direct saya itu masih ada di Jakarta. Jakarta ya. Gitu. Wah, Ibu Ros Pasaribu juga ya. Backgroundnya guru ya. Nancy beberapa. Kenapa Bu? Ini ada beberapa yang backgroundnya sama nih, guru juga nih. Nah, terus iya, Ibu, saya guru. Tuh kan. Prudential Inggris, Asia di Indonesia gabung waktu itu satu kali kan. Nah, terus dicari juga yang berprestasi ya. Saya senang sekali waktu itu bisa hadir. Nah, ini saya jadi top leadernya Finwinner waktu di Jakarta. Sekarang SN2. Ya. Bu Santo. Nah, kemudian sempat kitanya di kesempatan
Star Club Italia ini saya bisa mencetak satu agent yang juga bisa capai double Star Club agent ke Italia. Jadi ini kesempatan pertama saya bisa akhirnya bawa tim untuk jalan-jalan ke Italia. Nah, terus teman saya itu Pak Martin, Ibu Yuan itu bisa bawa mama gitu. Nah, jadi mamanya dari daerah yang lumayan jauh dekat Timor Leste, itu akhirnya bisa ke Vatikan juga, ke Italia, itu berkat foundation. Jadi saya senang selain saya bawa diri saya dan keluarga sendiri, tapi bisa itu rekrut agent awal-awal yang akhirnya bisa bawa orang tuanya juga. Gitu. Nah ini Pak Martin, Ibu Yuan dan mamanya. Nah, suasana waktu di menarik sekali ya. Kalau bukan di Prudential kita nggak mungkin bisa masuk. Nah ini teman-teman, selagi kita masih ada waktu, kalau orang tua masih ada, berjuanglah untuk bisa senengin orang tua ya. Udah. Ya betul. Dulu papa saya pernah adik saya bawa ke Belanda waktu dia studi S2. Adik saya dapat beasiswa di Belanda, terus dia studi di sana. Dia bisa bawa papa saya ke sana. Terus dia bilang, papa saya bisa bawa papa nih hasil dari uang beasiswanya dia, sama dia kerja di sana juga untuk bisa bawa papa. Nah terus dia bilang, mama itu bagiannya Mbak Esa gitu. Jadi harus saya usahakan. Saya pikir wah kalau saya harap gaji 3 juta saya itu nggak mungkin gitu punya tapi waktu di Prudential saya lihat bisa tunjukin foto-foto video mereka bawa orang tua keluar negeri. Saya pikir wah ini sesuatu yang mungkin gitu kalau saya mau berjuang di Prudential. Nah akhirnya saya berhasil begitu. Nah sehingga keren. Papa mama saya pensiun dari PNS pernah ke luar negeri, tapi berkat di Prudential dan adik saya juga berkat dia studi di Belanda, dia bisa bawa papa, terus saya bisa bawa papa dan mama juga. Nah, bagi saya itu anugerah. Sehingga ketika ya 2 tahun lalu papa saya Tuhan panggil, secara manusia saya sedih banget, tapi di satu sisi saya bersyukur karena sebelum Tuhan panggil saya udah give the best buat papa. Gitu. Betul. Pada saat begitu. Jadi waktu saya di Prudential, fokus saya adalah saya harus bikin happy orang tua dulu, diri sendiri dan keluarga itu urusan berikut lah. Yang penting orang tua harus jadi nomor 1. Karena waktu orang tua kan kita nggak pernah tahu kapan orang tua mulai sakit. Kalau mulai sakit kan itu sudah masalah besar. Kita udah nggak bisa bawa orang tua. Banget ya, betul banget. Gitu. Nah, yang kita capai satu prestasi terbesar saya juga waktu Star Club Leader Elite, double Star Club Leader Elite yang ke LA, Los Angeles. LA. Ya. Nah, itu sampai bulan Oktober API tim itu bisa 7 miliar. Saya rasa itu wow banget gitu. Wow. Itu luar biasa. Makanya bisa dapat Star Club Elite, double Star Club, double Star Club Elite Leader. Suami. Pikir-pikir kapan bisa ke Amerika gitu kan ya, cuma lewat Prudential saja ini bisa capai. Nah, itu memang berkat Tuhan lewat. Nah, kemudian saya jual polis pribadi pakai nama suami, jadi ada banyak prestasi-prestasi juga yang didapat, trip-trip yang bergengsi bagi saya itu waktu trip Holy Land itu. Jadi ada yang muslim pergi umroh, yang agama Hindu ke India, yang Kristen Katolik itu. Nah, waktu itu yang dapat sekitar 19 orang. Nah, dalam waktu 3 bulan itu harus kejar EPS sekitar 300-an juta waktu itu. Waduh, saya waktu itu baru habis melahirkan, baru 6 bulan melahirkan, tapi gara-gara lihat Holy Land, wah saya kerja keras. Kenapa? Karena sebelumnya saya pernah bawa papa mama ke Israel, ke Mesir, tapi suami saya tidak ikut. Nah, maka ketika ada kesempatan Prudential kasih, wah saya kejar benar-benar supaya apa? Suami saya ini bisa ke sana juga. Ya tercapai begitu tanpa uang sendiri, suami bisa. Nah, jadi ini beberapa foto-foto waktu itu ke Belanda, ke Paris. Waktu itu saya ingat habis dari Turki, kami tim Bali Nusra itu ada Pak Ida Bagus Prosila juga di sini. Itu banyak pasangan itu pergi ke Belanda, Paris, dan Belgia. Jadi saya nikmati itu yang namanya makan pagi di
Amsterdam, makan siang di Brussel, di Makan malam Paris. udah tempat lain lagi ya. Itu konglomerat benar. Satu hari siang malam di 3 negara. Ya, itu amazing banget gitu. Nah, kemudian ini waktu itu mampir ke Dubai gara-gara pakai pesawat yang menuju ke Italia itu dapat Etihad. kesempatan di Dubai Pakai juga, Emirates, ya lumayan lah bisa mampir. Nah, pakai Emirates waktu itu, jadi lumayan bisa mampir sekitar berapa jam ya waktu itu kita jalan-jalan. Nah, ke Italia juga saya extend gitu, bukan cuma ke Roma saja, tapi saya extend juga ke Nice. beberapa tempat yang lain, ke Milan, Venesia. Lumayan, jadi kesempatan Prudential dapat satu kota yang memang destinasinya, tapi extendnya itu yang menarik juga gitu kan. Kita bisa jalan-jalan ya, keluarin uang tambah dikit, tapi ya bisa pergi ke tempat-tempat yang kayaknya belum tentu bisa datang lagi. Udah dikasih terbang jauh sekalian ya, grab semuanya ya. Ya. Kalian bisa lihat semua. Sehingga kalau ya lihat orang-orang pergi sekarang, saya pernah ada di sana dulu gitu. Nah, ini waktu di Venesia jadi happy banget. Dari kesempatan ini kita bisa kenal dengan leader, banyak teman-teman agent. Akhirnya wawasan juga luas ya, tambah. Terus saya bisa ke Australia, itu ke beberapa kota sekalian waktu itu jalan-jalan di sana. Nah, pas adik saya dapat beasiswa S3 di Australia waktu itu. Jadi ya saya bisa ke tempat dia kuliah. Jadi ya anggap saja mengunjungi adik ya, hasil dari Prudential juga. Nah, ini tempat kuliahnya dia dulu, Monash. Nah, ini pencapaiannya aja setengah jam lebih nih. Saking banyaknya pencapaian ya setengah jam lebih. 15 menit, jadi sambil cerita. Nah, ini hasilnya waktu itu saya mama ke luar negeri, ke Israel. Saya waktu itu bilang sama mama ke Israel mau gitu. Mama doain ya tahun depan kita berangkat. Waduh, saya bukan cuma ngomong-ngomong kosong gitu kan, kasih tapi saya berjuang luar biasa. Keras sungguh-sungguh karena udah janji sama orang tua. Betul. Jadi papa mama saya bahagia sekali ini bisa pergi ke sana. Keren. Jadi ini beberapa foto di Israel, kemudian lari ke Mesir. Nah, terus nih setelah itu saya juga kepikiran, ini bagus juga kalau saya bawa suami saya punya kakak-kakak gitu, karena kakak-kakaknya ada 4 orang, PNS semua, tapi ya pensiun, nggak pernah lihat luar negeri, Singapura pun nggak tahu gitu. Nah, ya puji Tuhan di Prudential saya kerja lagi, saya kumpul uang begitu. Saya bawa papa mama nih ke Star Cruise. Biasanya waktu itu orang Kupang ke Jawa pakai kapal pokoknya kapal-kapal penumpang yang jelek-jelek lah begitu. Tapi ya puji Tuhan ini bisa bawa papa mama naik Star Cruise. Termasuk kakak-kakak ipar. Jadi kakak-kakak ipar ini orang-orang penting dalam hidup. Ini gara-gara di Prudential satu keluarga besar diboyong-boyong semua ya. Jadi ceritanya waktu pulang dari Amerika, dari Elite Star Club itu, saya tiba di Jakarta langsung berangkat ke Singapura untuk naik Star Cruise. Jadi itu memang capek banget gitu. Dan pas dia punya jadwal trip adanya setelah pasca dari Amerika itu, jadi ya sekalian jalan hemat tiket dari Kupang ke Jakarta kan lumayan. Iya, betul. Keren Esa, keren. Nah, itu sadepan saya, semoga jadi berkat buat kita. Kemudian nanti saya akan sharing beberapa cerita tambahan untuk makin semangat buat kita. Oke. Baiklah. Keren banget nih teman-teman. Kalau saya lihat Esa ini kan backgroundnya guru SMP kalau nggak salah ya. Waktu itu di Jakarta. Kemudian berkembang sampai buka KPM di Kupang ya.
Jadi kalau saya lihat semua di sekeliling dia semua kecipratan nih, dapat berkat, ya, itu semua disalurkan. Itu yang kita mesti belajar nih kayaknya. Thank you banget udah inspirasi kita bahwa hidup bukan cuma buat kita ya. Silakan lanjut. Betul Esa. sekali. Oke, saya lanjut ya. Nah, teman-teman, sekarang kita di 2022 ya. Bagi saya sejak saya join di 2005 sampai dengan sekarang, Prudential punya bisnis, tetap ini bisnis yang sangat menjanjikan, teman-teman. Sangat menjanjikan ya. Artinya sesuatu yang memberikan kepada kita harapan besar untuk kehidupan kita sekarang dan ke depan. Nah, motivasi utama saya waktu saya join Prudential itu tidak muluk-muluk begitu ya. Ya, sesuatu yang kesannya kayak abstrak begitu, tapi itu real. Jadi waktu saya join jadi agent Prudential itu, awalnya waktu saya selesai S2 di Jakarta, saya ngajar di salah satu sekolah IPK, Inmen Pengharapan Kasih di sana. Kemudian saya satu kos dengan seorang teman, dia agent Prudential ternyata. Dia juga guru di agent Prudential. Kemudian dia tawarin saya polis Prudential. Nah, saya lihat, wah ini menarik sekali, satu polis bisa ada 5 manfaat begitu. Dan semua manfaat itu berguna sekali dalam kehidupan sekarang, dan juga ketika saya pensiun sampai saya tutup usia pun ini polis ini berguna sekali. Jadi akhirnya saya ambil polis itu dengan premi 300.000 karena saya pikir saya bisa lah sisihkan 10% dari income saya dulu sebagai guru itu 3 juta, saya sisihkan 10%, saya bisa gitu. Nah, setelah saya jadi nasabah, karena saya lihat polisnya bagus, saya pikir wah alangkah baiknya kalau saya juga bisa berbagi kepada orang lain begitu. Nah, akhirnya saya jadi agent Prudential. Setiap hari Sabtu saya pasti training di Tamrin. Nah, saya dengerin, saya pertama nggak bingung ini apa gitu kan. Pokoknya saya datang aja, tiap Sabtu pasti saya mau datang gitu. Dengerin si A ngobrol, dengerin si B cerita, dengerin si C tunjukin videonya. Saya masih belum terlalu ngeh, tapi karena lama-kelamaan terus-menerus mendengar, akhirnya saya jadi jatuh cinta gitu dengan Prudential. Nah, dan saya pikir wah ini satu-satunya kendaraan yang bisa membawa saya berjalan lebih jauh lagi dalam hidup saya, bukan hanya di bidang rohani saja, tetapi saya bisa mempengaruhi berbagai macam lini kehidupan begitu. Nah, sehingga saya benar-benar ingin menjadi berkat, bukan hanya sekali lagi dalam hal-hal rohani, karena basic saya itu sekolah teologi, tapi saya juga mau jadi berkat dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, jadi pengembangan diri, dalam hal dunia kerja dan sebagainya. Dan saya lihat Prudential menjadi satu tempat yang membuat saya bisa mengaktualisasi diri lebih banyak dan menjadi berkat lebih besar. Nah, kemudian ada dalam hidup saya itu ada beberapa kalimat, beberapa ayat yang jadi berkat yang saya pakai, yang membuat saya hanya tetap eksis sampai dengan sekarang. Ya, saya belajar banyak dari misalnya semut. Semut itu binatang yang kecil banget, dia nggak ada leadernya, tapi dia tetap jalan cari makan, usaha walaupun tantangannya banyak begitu. Dan dia tetap melakukan bagian dia sekecil apapun dia tetap lakukan gitu. Dan dia tidak menganggap dirinya kecil, tapi dia tetap merasa dia punya tanggung jawab di dalam hidupnya, dan dia melakukan segala sesuatu yang dia bisa lakukan untuk dapat makanan dan menyimpannya di tanah supaya ketika hujan datang mereka punya persediaan makanan. Dan saya rasa ini prinsip-prinsip yang bagus dalam hal perencanaan keuangan juga yang saya dapat. Dan bagi saya segala sesuatu yang saya bisa kerjakan, yang bisa dijumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, ya kerjakan itu sekuat tenaga gitu. Kenapa? Karena satu waktu ketika misalnya kita tutup usia, kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa mempertimbangkan apa lagi, kita tidak bisa membagi pengetahuan dan hikmat dalam dunia. Kenapa? Karena satu waktu kita akan tutup usia. Nah, mumpung masih muda, masih kuat, ya, masih ada kesempatan, ya lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Jadi itu yang menjadi motivasi saya gitu. Ya, saya juga berpikir bahwa kita harus bisa do the best gitu kan, do the best dengan kemampuan yang Tuhan kasih, sehingga apapun yang saya perbuat, saya akan lakukan dengan segenap hati gitu. Walaupun tantangannya luar biasa besar begitu, tapi ya tetap saya lakukan dengan segenap hati. Bukan hanya seperti saya lakukan untuk manusia, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada Tuhan. Dan saya menjalani pekerjaan ini dengan menghayati hal-hal seperti semacam ini. Itu yang membuat saya masih bisa bertahan sampai dengan sekarang.
Nah, selain itu saya tertarik jadi agen prudensial karena saya lihat wah ini menarik. Kenapa? Saya bisa atur waktu sendiri. Dulu saya kerja, nah setelah pulang kerja saya bisa prospek, atau misalnya sementara saya di tempat kerja saya juga bisa ngobrol dengan orang. Jadi itu membuat saya merasa tidak terlalu terbelenggu, terikat dengan pekerjaan ini. Kemudian saya masih tetap bisa melakukan banyak pekerjaan atau hal yang lain yang tidak langsung berkaitan dengan prudensial, tapi saya juga tetap sambil membagi hal-hal yang berkaitan juga dengan prudensial. Kemudian saya juga lihat di sini income-nya tak terbatas. Kemudian saya lihat produk ini dibutuhkan semua orang ya, dari orang yang baru lahir itu pasti udah butuh manfaat asuransi ini, sampai orang yang sudah tua banget itu butuh. Jadi saya rasa wah ini satu pekerjaan dengan produk yang terbuka luas bagi semua orang. Kemudian tidak perlu pendidikan khusus, jadi kita yang penting rajin training saja. Makanya waktu jadi agent awal-awal itu setiap satu pasti saya rajin training. Sampai sekarang pun saya masih suka training. Acara Lijen saya pasti akan ikut, itu hobi saya salah satunya mengikuti acara di Lijen dan jadi pembicara juga. Terus semua acara-acara pernikahan saya suka ikut ya. Nah, kemudian yang menarik ya tadi itu ada iming-imingnya. Bagi saya jalannya ke luar negeri itu semacam gula permen lah. Wah itu menarik sekali gitu kan. Jadi saya pikir gini, kita hidup cuma sekali gitu kan. Sayang banget kalau kita cuma tahunya cuma Indonesia. Indonesia pun nggak semua juga kita udah pernah pergi. Betul. Cuma beberapa saja gitu kan. Aduh sayang banget kalau hidup cuma sekali, kita nggak bisa lihat dunia istilah saya itu dunia Bapa yang lain yang begitu luar biasa indah. Jadi kesempatan untuk bisa meraihnya ya saya lihat bagi saya di prudensial tanpa harus bayar mahal untuk sebuah penerbangan dan perjalanan yang mahal atau yang jauh. Nah kemudian ada pasti income seumur hidup dan sebagainya. Kadang-kadang saya pikir-pikir kerjanya cuma telepon-telepon, cuma WA, cuma ketemu ngobrol-ngobrol bisa punya income sebesar ini, saya rasa itu amazing banget begitu. Nah, betul banget. Dan saya jatuh cinta juga di prudensial karena waktu itu lihat jenjang karir. Wah, saya pikir ini kalau bisa capai target-target yang di bawah itu bisa punya income luar biasa begitu kan. Saya pikir kalau orang-orang yang sharing di depan waktu itu bisa tunjukkan buktinya, saya pikir saya juga mau coba begitu gitu kan. Mau coba untuk mau lihat bener nggak bisa nyampe ke situ gitu. Dan akhirnya ya tadi dari komisi pertama 60.000, akhirnya saya bisa nikmati semuanya Bapak Ibu lihat di sini. Nikmati semua saya pikir wah, yang prudensial benar-benar terbukti ya, apalagi Dewan yang terhormat, wah itu berapa kali lipat ya dibanding yang tertulis ini. Jadi teman-teman yang ada di sini kalau belum pernah sampai yang namanya 100 juta, wah teman-teman kayaknya memang pernah kerja keras. Harus berjuang. Saya capek loh sampai di angka itu gitu. Nah, dan itu sesuatu yang sangat bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau berjuang. Nah, sekarang dia punya sistem seperti ini, itu kan model yang lama, yang model barunya seperti ini. Intinya kita bisa bantu banyak orang, kemudian kita bisa meningkatkan penghasilan dengan luar biasa, dan seringkali tak terduga ya. Di prudensial sangat banyak income yang terduga ya, nanti teman-teman belum pernah rasakan itu bisa. Bagi saya keberhasilan dalam kehidupan itu awalnya selalu bermula dari mindset ya, dari mindset, jadi cara pikir. Kalau saya berkata bahwa saya bisa, maka saya pasti bisa. Yang penting saya melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang akhirnya membuktikan bahwa mereka berhasil begitu. Nah, kadang-kala juga waktu awal-awal itu saya ada rasa-rasa tertentu ya yang membuat kadang saya agak maju mundur, mau maju, tidak. Nah, tapi akhirnya ya saya bisa lewatin. Misalnya rasa malu. Rasa malu itu dulu saya punya teman bilang gini, kamu udah S2 kok ngapain lu jadi agen asuransi? Iya, kamu kan udah jadi guru, udah punya income, ngapain juga kerja gitu kan, tawar-tawar asuransi lah segala macam. Jadi sempat saya agak malu-malu juga seperti awal-awal. Tapi saya pikir loh, ini kan saya mau kasih sesuatu yang berguna bagi banyak orang, saya mau kasih sesuatu yang akan lebih mensejahterakan hidup banyak orang, saya mau kasih berkat yang lebih banyak kepada banyak orang. Kenapa saya harus malu? Jadi awalnya saya sempat malu-malu juga gitu kan, tapi akhirnya saya bisa patahkan rasa malu itu. Kenapa? Karena mindset saya benerin begitu. Kemudian juga ada rasa takut kalau ketemu orang, aduh nanti dia bilang apa gitu, nanti kalau dia tolak saya gimana gitu, apa kata dia, nanti gimana. Wah itu kadang-kadang saya buat drama-drama ya dalam pikiran saya sendiri, tapi
saya pikir kalau itu terus saya lanjutkan, saya nggak dapat apa-apa begitu. Jadi apa-apa nggak dapat apa-apa, nggak ada orang juga yang bisa saya bantu begitu. Akhirnya dua ketakutan atau dua perasaan yang lumayan menguasai saya pada awal-awal itu, akhirnya saya bisa patahkan dan sekarang itu tidak ada masalah lagi. Nah, bagi teman-teman yang masih ada masalah dengan dua rasa ini, semoga malam ini benar-benar bisa dihilangkan ya. Nah, bagi saya juga apa yang bisa kita lakukan ya. Itu yang menjadi prinsip saya gitu. Kenapa? Karena kadang-kala saya berpikir kalau saya tidak melakukan ini ya, melakukan pekerjaan yang baik ini gitu, siapa yang bisa melakukannya buat saya atau bagi orang-orang sekitar saya. Nah, kadang-kala juga saya berpikir kalau seandainya saya tidak melakukan hal yang baik di Prudential, maka hal yang baik tidak mungkin datang dari Prudential kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, kemudian bagi saya bisnis asuransi ini adalah sebuah bisnis yang bisnis keyakinan ya. Teman-teman, kita ketika jalani bisnis ini kita harus yakin banget kepada Tuhan yang akan memberkati kita kalau kita kerja keras. Kemudian kita harus yakin juga kepada Prudential yang merupakan perusahaan asuransi nomor 1. Kemudian kita harus yakin pada leader kita yang pasti ingin mengharapkan yang terbaik bagi kita. Dan juga kita harus yakin pada Prudential punya produk-produk yang sangat luar biasa bagus ya. Kalau dulu dengan PA saja, dengan produk unit link, wah kita udah bisa klaim 5 benua gitu kan ceritanya. Apalagi sekarang dengan manfaat-manfaat baru yang lebih inovatif, wah itu pasti akan lebih maju lagi. Nah, kemudian saya pikir-pikir, saya kerja jadi agen Prudential, jadi konsultan keuangan, yang saya jual adalah sebuah konsep ya, konsep perencanaan keuangan. Yang saya jual adalah kepercayaan orang, yang saya jual adalah sebuah hal yang sekarang mereka tidak bisa rasakan, tapi nanti pasti mereka rasa gitu. Jadi saya pikir ini kesempatan saya menjadi orang yang menawarkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Toh kalau misalnya saya tidak menjadi agen Prudential yang menjual produk Prudential, contoh misalnya saya jadi pedagang apa kek ya. So, teman-teman saya yang punya usaha-usaha mereka sama juga dagang gitu kan, mau dagang pakai, dagang toko lah, dagang bensin misalnya. Dagang misalnya buka pom bensin itu sama aja dagang bensin. Pokoknya semua itu yang membuat orang lebih maju itu dalam bidang apa? Dalam bidang perdagangan. Nah, salah satu item perdagangan yang kita lakukan ya perdagangan dalam bidang asuransi, dan itu luar biasa teman-teman. Nah, kenapa? Karena tadi di awal saya bilang semua orang pasti butuh asuransi. Sejak saya hamil anak saya, dalam kondisi hamil saya udah mikir nanti waktu dia lahir saya mau beliin, saya harus nabung buat dia. Jadi sejak orang lahir ya, bayi lahir pun itu orang sadar bahwa wah semua harus punya perlindungan, semua harus punya persiapan masa depan. Jadi itu yang membuat saya pikir wah setiap kali ada kelahiran berarti selalu akan ada peluang untuk bisa memberikan edukasi kepada banyak orang. Belum lagi dalam perjalanan hidup orang akan tambah tua. Saya biasa bilang ke orang begini, dua hal yang pasti terjadi. Yang pertama kita akan tambah usia ya. Dan kita happy kalau ulang tahun. Kenapa? Kita tambah usia, gitu kan? Tapi yang pasti juga kita akan tutup usia. Dua hal itu tidak mungkin terlewatkan dalam kehidupan kita. Nah, tambah usia kita butuh uang untuk hari esok. Tutup usia keluarga yang kita tinggalin juga kini dan masa depan mereka. Nah, apa yang kita harus siapkan? Kita harus siapkan sesuatu yang terbaik. Nah, belum lagi untuk pendidikan anak dan sampai tutup usia, saya pikir wah ini hal-hal kepastian dalam hidup ini penting untuk diedukasi dengan baik, sehingga ini saya jadi agen dan saya semangat begitu untuk terus-menerus bercerita tentang perencanaan keuangan. Nah, prospek itu pasti akan melewati itu semua ya, dan banyak juga orang yang saya prospek tidak mau, banyak udah pada saya pikir coba waktu ambil, waktu itu coba tapi ya namanya hidup adalah pilihan toh, ada banyak sekali orang menolak seperti ini, ini susah. Waktu dulu saya tawarin anaknya untuk punya polis, dia tidak mau. Sekarang saya lihat dia harus jual ini, anaknya harusnya sekolah lebih baik di Jawa, dia ke sekolah cuma di Kupang, nggak ada uang, alasan macam-macam. Saya pikir ya dari dulu saya udah nawarin sesuatu yang baik, tidak mau, jadi penolakan toh. Belum lagi orang yang sakit yang pernah saya tawarin tidak mau, ini saya mereka kesulitan sendiri, ya kita paling hanya bantu doa atau apa gitu kan. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Belum lagi banyak yang Tuhan panggil, saya lihat keluarganya ada kesulitan, saya mati coba waktu itu kalian mau gitu kan, hari ini saya bisa bantu sesuatu, berikan sesuatu yang bagus.
Tapi intinya baik orang mau atau tidak mau, intinya dalam kehidupan ini kita akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang perlu asuransi. Nah, bagian kita adalah kita menceritakan itu. Nah, sehingga ketika orang mengalami resiko-resiko seperti ini, LCM ini, mereka bisa dapat manfaat yang banyak banget. Dan saya merasa bahwa ketika terjadi risiko itu dan saya bisa bantu klaim, saya merasa saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang ini, begitu. Dan merupakan jawaban doa mereka kepada Tuhan, sayalah menjadi salah satu jawaban doa mereka. Jadi bukan cuma dokter saja yang menjadi jawaban doa, bisa memberikan jalan keluar untuk kesembuhan, tapi saya dari bagian keuangannya saya memberikan kelegaan terhadap berbagai risiko hidup yang dihadapi banyak orang. Nah, dan puji Tuhannya, dari awal saya jadi agen di Prudential di Jakarta, saya punya cita-cita itu satu waktu saya pulang Kupang, saya harus punya kantor sendiri, begitu. Pak, karena saya tidak mau nginduk terus di Jakarta, begitu. Sehingga waktu saya jadi agen 6 bulan, kemudian saya menikah, saya pulang Kupang, saya mulai jadi agen di Kupang, itu tidak ada kantor, ya, tidak ada kantor satu kantor menemui saya, benar-benar sendirian, begitu. Kemudian saya rekrut agen-agen awal itu saya pakai rumah saya, di teras rumah saya itu saya pakai untuk training dan sebagainya. Kemudian kalau ada agen mau dibantu saya pergi bantuin. Kalau orang tanya kantornya di mana gitu kan, saya bilang kantor pusatnya di Jakarta, tapi kantor yang lokal itu kami bisa bantu bapak, ibu kapan saja bapak ibu mau kami bisa datang gitu. Apapun bapak ibu nggak usah ke kantor, tapi kamilah kantornya. Jadi kami harus ngomong kayak begitu di awal karena memang nggak ada kantor. Nah, akhirnya ya kerja keras, puji Tuhan bisa mendirikan kantor dengan target yang Prudential sudah kasih, akhirnya bersama dengan tim bisa capai. Awalnya cuma ngontrak begitu, tapi akhirnya bisa beli tanah di tempat yang termasuk tempat nomor satu, nomor 2 lah, kawasan itu yang kawasan bisnis ya, yang mudah sekali dilewatin oleh bersemua kendaraan baik umum maupun kendaraan pribadi. Terus saya bangun ruko di situ ya jadi kantor tetap, sehingga orang-orang sekarang lebih happy. Kenapa? Oh, itu ada kantornya udah permanen begitu. Jadi itu yang merupakan hasil perjuangan bersama dengan teman-teman. Nah, kuncinya ada 3 gitu bagi saya ya, ESA, jadi Energetic, Smart, dan Abundant. Nah, untuk menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan apapun juga ya teman-teman, bukan cuma di Prudential, tapi karena saya fokus juga di Prudential, harus punya satu sikap yang luar biasa dan malah harus energik gitu ya. Maksudnya apa? Kita perlu punya pikiran dan energi yang positif, antusias, rajin, kerja keras ya, tetap bersemangat walaupun orang lain atau tim misalnya tidak bersemangat, kita tetap harus bersemangat misalnya gitu kan. Walaupun ada tantangan entah pandemi ataupun kondisi apapun ya, kita tidak boleh mudah menyerah ya. Kemudian ada hal-hal yang menjadi target yang diberikan kepada kita optimis akan bisa berhasil. Tuhan kasih kita banyak potensi, kita ayo kembangkan, memanfaatkan semua peluang-peluang yang ada. Ini ciri-ciri orang yang mau berhasil, harus energik begitu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan dan teman-teman juga bisa lakukan itu set in your mind gitu kan. Ketika misalnya saya mau prospek orang, menjadikan dia nasabah, menjadikan dia agent, bagi saya mau kasih sesuatu buat dia gitu loh. Saya mau kasih yang terbaik. Jadi ketika ketemu orang, pikiran saya satu, saya mau bikin kamu sejahtera, saya mau bikin kamu lebih maju, saya mau bikin kamu lebih berhasil, saya mau bikin kamu lebih baik kehidupannya secara ekonomi gitu. Jadi itu yang ada dalam pikiran saya. Sehingga ketika misalnya saya jelaskan orang belum mau, ya saya biasa aja gitu, saya pikir ya sudahlah, belum siap ya atau belum terbuka pikirannya, nggak apa-apa begitu. Toh saya mau kasih sesuatu yang baik buat dia belum mau ya nggak apa-apa gitu. Toh tidak mengurangi apa-apa dalam paling waktu saya aja yang berkurang karena sudah dipakai untuk menjelaskan. Tapi bagi saya itulah hidup seperti itu, kita mengisi dengan hal yang berguna bagi banyak orang. Nah, contohnya hari ini saya jadi speaker. Ini benar-benar berkat follow up ya. Saya sudah 3-4 kali ditawarin untuk jadi speaker, saya nggak mau terus pada akhirnya lulu juga. Nah, saya pikir benar juga ya, kita jadi leader atau jadi konsultan keuangan Prudential jangan mudah menyerah gitu kan, tapi terus dicoba, terus diajak ngomong. Lama-lama orang bisa berubah pikirannya dan akhirnya dia setuju dengan konsep yang kita sampaikan dan itu baik buat dia gitu. Nah, kemudian yang saya lihat juga di Prudential kalau mau berhasil dalam hal energi itu, kita harus bangun budaya jual gitu ya. Kita disiplin bangun koneksi ya,
disiplin dalam beraktivitas, ya, disiplin follow up. Jadi kadang-kala orang prospek satu kali, orang nggak mau, ya, tapi dalam follow up itulah kita akan menemukan lebih banyak lagi pengembangan diri pada diri kita, dan juga lebih banyak hal baik yang kita berikan kepada orang lain di dalam pembicaraan yang bagus. Nah, di Prudential juga saya lihat kita bisa ngembangin diri luar biasa, ya. Kalau bagi saya itu talenta kita itu benar-benar dikembangkan, diperluas, ya, ditingkatkan bagi diri kita juga tentunya yang kita rasa langsung, juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, waktu jadi agent awal-awal itu prinsip saya, saya ikuti saja apa kata leader, ya, atau apa kata speaker. Satu hari ngobrol dengan 2 orang, saya pikir bisa. Saya kan kerja dari jam 6:30 di sekolah sampai jam 4 sore. Setelah itu saya bisa prospek satu hari 2 orang. Saya rasa bisa gitu. Akhirnya saya lakukan, walaupun capek-capek juga. Ya, setelah ngajar segala macam di sekolah, saya pulang, saya prospek gitu, saya cerita kepada orang lain gitu kan. Apalagi waktu masih di Jakarta itu mau ke sana kemari itu susah juga gitu. Tapi ya saya jalani. Nah, kenapa? Karena ya waktunya sempit. Jadi teman saya waktu saya tinggal di kos, ya, saya waktu itu tinggal di kos yang paling murah, paling sederhana di Tanjung Duren, ya. Kenapa? Karena uang saya sedikit banget gitu. 3 juta bagi untuk asuransi 300.000, untuk pelayanan ada juga, terus ada untuk ini itu. Jadi saya hanya bisa nyisihin 200.000 per bulan waktu itu untuk kos, ya. Nah, karena itu yang paling murah, paling jelek. Paling jelek lah di Tanjung Duren, tapi paling murah dan paling dekat dengan ini jalan besar. Jadi kalau saya pulang malam aman. Nah, itu saya jalani begitu. Sampai teman saya di kos selalu lihat, saya bilang, "Sa, kamu tiap hari ini pulangnya jam 9 malam terus." Sampai dia bilang begini, "Sa, saya lihat kamu kayak gini ya, kamu nanti bisa jadi orang kaya," katanya gitu. Dia ngomong begitu. Kenapa? Kan dia lihat habit orang suksesnya itu udah terbangun gitu kan, dengan cara kerja keras begitu, sampai malam jalanin gitu kan, pulang paling tinggal tidur, besok masuk kerja lagi dan sebagainya. Nah, saya bersyukur dulu hanya bisa kos di satu tempat yang sangat sederhana, tapi sekarang saya bisa punya apartemen di Jakarta begitu, ya. Saya tinggal di Kupang dan bisa beli apartemen di Jakarta. Buat apa ya? Buat investasi. Saya pikir-pikir, wih, itu kalau nggak mungkin bisa beli apartemen di Jakarta. Di PIK 2. Jadi waktu itu saya lihat di TV, wah menarik juga ya, kayaknya kita bisa nih ambil gitu kan. Jadi milik, ya. Saya bersyukur bisa punya apartemen yang walaupun saya belum pernah tidur di situ. Waktu awal-awal saya pernah datang ke Jakarta, saya lihat model kamar kayak gini, tapi sedang dalam pembangunan. Nah, tapi waktu setelah jadi saya belum pernah pergi. Saya minta sepupu saya pergi ambil kunci. Jadi saya harus promosi mungkin bagi teman-teman di Jakarta yang mau sewa boleh. Nah, jadi apa dampak dari prospek atau ngobrol dengan 2 orang per hari? Wah, dampaknya luar biasa. Kalau teman-teman lihat di sini, kita prospek atau jelas ngobrol-ngobrol saja dengan satu hari 2 orang, 14 orang per minggu, 1 minggu ada 7 hari, anggap saja 13 orang ada yang nolak, nunda lah, atau segala macam lah, tapi satu lah, nggak mungkin nggak ada orang yang mau, pasti ada, ya. Nah, misalnya orang setuju dengan premi 1 juta per bulan. Komisi kita bisa 30% dari situ. Jadi 300.000 selama 24 bulan, ya, 24 kali. Jadi kadang-kadang saya bilang sama teman-teman saya, kita ketemu orang ngobrol 1 kali, orang belum mau, ya kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Kenapa? Karena ketika kita bicara dengan dia beberapa kali, akhirnya dia mau, dia akan menjadi nasabah yang bayar terus misalnya selama minimal 2 tahun pun dia bayar kasih kita income tuh 24 kali. Jadi kalau kita ngobrol 1-2 kali orang nggak mau, kita langsung berhenti. Tapi kita berharap ketika orang closing dan Prudential kasih kita income 24 kali, kayaknya tidak adil begitu. Kita terus aja jalanin, kan dikasih income sama Prudential 24 kali begitu minimal. Belum lagi 3 tahun ke depannya ada lagi bonus dan sebagainya. Jadi ini menolong, sehingga waktu saya lihat, wah ini bagus juga ya. 1 tahun anggap saja ada 54 minggu, tapi sisanya kita nggak pakai semua buat kerja, banyak kegiatan yang lain juga mungkin. 40 minggu lah yang kita fokus, 40 nasabah dalam setahun kali 300.000 income. Wah, kita bisa punya income 12 juta sebulan, begitu, siapa mau kasih, dia gitu kan. Apalagi sekarang pada naik, kalau kita tidak tingkatkan aktivitas, tidak tingkat produktivitas, wah kita akan tergila sendiri dengan harga-harga yang luar biasa gitu. Jadi teman-teman, kita coba terapkan seperti ini, bisa loh, saya udah buktikan gitu ya. Bisa buktikan dalam waktu singkat itu bisa kenaikan income-nya luar biasa. Dulu saya hanya bisa beli 1 polis, teman-teman.
Saya bisa beli satu polis 300 ribu. Polis itu masih ada sampai sekarang, saya masih jaga. Nah, sekarang saya bisa beli 30 polis, teman-teman. Dalam perjalanan saya di Indonesia, saya bisa beli 30 polis. Buat saya sendiri, tidak. Buat suami, buat anak, buat adik-adik saya, buat ipar-ipar, buat ponakan-ponakan, buat mama. Pokoknya untuk keluarga-keluarga ring satu itu saya beliin polis mereka, buat mereka semua. Totalnya yang saya bayar itu 1 bulan itu 30 polis, Bapak Ibu. Jadi saya biasa bilang ke nasabah, yang aduh saya nggak bisa bayar asuransi karena uang saya begini. Saya bilang Bapak Ibu jadi agent saja, begitu kan. Supaya dari situ saya bisa bantu orang, Bapak Ibu bisa membayar polis. Bapak Ibu dari income prudential, saya buktinya bukan cuma satu polis, saya bisa bayar 30 polis pun saya bisa bayar, begitu. Dari mana? Dari income prudential, pandemi, orang-orang teriak-teriak karena income-nya menurun, saya punya income juga menurun, tapi tetap saja bisa bayar premi asuransi, tidak ada yang lapse. Nah, seperti itu. Bahkan bisa nambah lagi karena produk baru prudential ada lagi ya kita beli lagi gitu. Nah, maka teman-teman, ayo tambah semangat untuk prospek, follow up, closing, service, referral. Wah, kita lakukan saja ini sales cycle ini, teman-teman pasti akan berhasil ya. Kadang-kadang kita stop di prospek, follow up-nya kurang, ya, malas closing, nanti takut orang bilang begini. Service juga kadang-kadang kita nggak jalani dengan baik, ini orang banyak kecewa, gimana dia mau kasih referensi, tapi kalau semuanya kita beresin, maka kita pasti akan menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Nah, kemudian mudah saya ngomong ke orang gitu kan. Saya misalnya edukasi orang tentang mempersiapkan dana warisan. Seperti apa yang tadi saya ngomong, semua orang pasti menghadapi yang namanya kematian ya. Kalau setiap hari saya buka FB, aduh ini 1 minggu ini saja di Kupang ya, itu orang meninggal tuh banyak banget. Kebanyakan orang muda, ada umur belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun. Nasabah saya di bulan lalu saya ada 4 orang yang umur 40-an tahun meninggal loh. 4 orang umur 40-an tahun meninggal ya. Klaimnya sudah pada dibayar-bayar juga sekarang. Nah, sehingga sebagai agent prudential, sebagai leader, saya biasanya ngobrol-ngobrol dengan orang itu tentang misalnya mempersiapkan satu kepastian ya. Kepastian misalnya dana warisan. Kenapa? Saya udah lihat sendiri ketika misalnya orang tutup usia, banyak cicilan yang harus dibayar. Baru-baru ada nasabah saya, baru bayar 1,5 tahun dia meninggal. Terus istrinya menangis. Istrinya bilang, ini Kak, saya punya suami meninggal, terus dia ninggalin hutang. Karena kami KPR, ambil cicilan, tapi pakai nama saya, istrinya yang tidak kerja. Suami saya kerja yang meninggal. Jadi ini kan tidak diputihkan. Gitu kan. Aduh, saya kasihan. Tapi syukur suaminya beli polis, saya udah syukur kamu harus ambil asuransi. Saya nggak tahu kalau dia punya cicilan. Tapi gara-gara polis itu selainnya 1,5 tahun ikut jadi nasabah dia meninggal, istrinya cerita dan polisnya cair, klaimnya cair, wah itu bisa pakai untuk benar-benar bayar hutang. Ya. Kemudian bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya biaya sekolah anak. Saya biasa ngomong ke orang tentang pentingnya warisan itu untuk segala sesuatu yang ada di depan sini. Saya sampai sekarang juga bilang ke begini. Di Kupang ya, saya bilang di Kupang ini kalau meninggal tuh butuh biaya sekitar 50 juta ya. Itu biaya macam-macam tuh keluar gara-gara orang meninggal. Saya tanya Bapak Ibu udah nyiapin belum angka itu gitu. Kalau belum nyiapin berarti Bapak Ibu ninggalin beban itu buat keluarga. Ada nggak yang mau gantiin biaya pemakaman? Tidak ada toh. Nah, kami bisa bantu gantiin, bahkan kami bisa kasih angka jauh lebih besar dari biaya pemakaman itu. Bahkan jauh lebih besar dari premi yang Bapak Ibu bayar. Jadi tidak ada ruginya. Nah, hal semacam ini saya biasa bilang ke orang, termasuk beberapa item ini yang membuat akhirnya orang pikir, oh ya kita harus siapin sesuatu yang terbaik. Nah, hasilnya akhirnya apa? Ya saya melakukan hal kecil ya, hal sederhana saya lakukan tiap hari, nggak sadar, ternyata masuk live club begitu kan, dapat live. Ini beberapa saja yang saya sempat tampilkan, yang lain masih banyak, tapi ini yang tahun lalu punya kan. Saya diminta gimana sharingnya yang sejak pandemi itu. Jadi ini atas nama suami, terus atas nama saya sendiri sebagai itu dapat live club. Kenapa? Karena berhasil mengedukasi nasabah, punya total UP itu uang pertanggungan bisa sampai 2M dalam 1 kuartal, dan itu saya lakoni terus. Akhirnya ya dapat penggalan ini. Terus ya hal kecil-kecil yang dilakukan akhirnya dapat sesuatu yang besar bagi saya apa? Tahun lalu di era pandemi saya kaget luar biasa. Kenapa? Ternyata saya top 2 leader nasional gitu untuk kategori live club dengan 4 produser qualifier direct team dengan total uang pertanggungan itu 15 miliar. Ya saya pikir wah, sesuatu yang tidak pernah saya duga akhirnya benar-benar bisa dapat. Kenapa? Karena lakukan hal yang kecil tadi, yang rutin tadi, aktivitas yang paten itu setiap hari akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Gitu.
Nah, kemudian bisa capai juga yang Seoul dan sebagainya. Quarterly champion by Nusra, setiap kuartal saya pasti dapat penghargaan sebagai leader. Ada juga beberapa kali sebagai agent, baik top recruiter, terus top manager by Syariah, by API dan sebagainya. Ini kategori-kategori baru Nusra. Jadi saya pikir saya agak sulit misalnya capai prestasi yang luar biasa gitu kan. Tapi saya pikir hal-hal kecil, prestasi kecil saya coba capai begitu. Dan itu membuat saya happy dan membuat saya merasa hidup ini jauh lebih bermakna bagi banyak orang dan membuat ada hal-hal baru lagi yang bisa saya create tiap hari dan tiap bulan atau tiap kuartal. Termasuk membangun tim. Di 1 semester yang lalu 4 orang di tim saya itu jadi top 10 syariah produser Bali Nusra. Dan saya senang produk-produk Pro Cerah misalnya sakit kritis ya, dulu Pro Cinta waktu awal-awal ada itu 1 bulan saya bisa jual 40 polis Pro Cinta, ya, Pro Cinta sejati. Hanya WA kan kita waktu itu belum ada vaksin, takut keluar segala macam. Saya coba WA orang-orang gitu kan, belas. Akhirnya saya sendiri bisa jual ini 40 polis. Tim bisa jual 300 polis, ya Pro Cinta sejati itu. Dan dari polis-polis itu ada yang baru ikut 2 bulan meninggal, begitu Pro Cinta sejati. Baru ikut 2 bulan, baru bayar 100.000 meninggal, dapatnya 100 juta. Itu ada 2 orang yang kami bantu tim. Kemudian sekarang di tahun ini juga ada ASB, LSB, hal-hal kecil ini saya coba berjuang untuk bisa capai begitu ya. Akhirnya berhasil capai kategori leader, kategori ini agent juga capai. Nah, kemudian akhirnya saya diminta juga untuk menjadi pembicara di Bali Nusra karena saya sebagai satu-satunya leader yang bisa capai 6 kali berturut-turut LSB, ya ini bisa jadi berkat juga dengan hal-hal kecil yang dilakukan setiap bulannya, bisa jadi berkat juga bagi teman-teman Bali Nusra. Jadi itu butuh apa sih? Butuh energi ya, harus jadi orang yang penuh energi penuh energi yang luar biasa. Dan energi itu dibangun tiap-tiap hari teman-teman. Ayo mari kita dapatkan energi positif itu dan kita bagikan energi positif itu kepada siapa saja tiap hari. Karena itu akan punya dampak yang luar biasa. Terus yang kedua itu smart. Nah, di Prudential ini gudangnya orang pintar ya. Di Prudential ini gudangnya ilmu-ilmu keren gitu kan. Mari kita belajar banyak. Saya tidak pernah bosan gitu mau dengerin si A, si B, si C ngomong. Saya sih happy saja. Saya mau belajar terus untuk nambah wawasan supaya apa ya? Kita punya kognitif juga berkembang. Kemudian kita menjadi orang yang lebih bijak. Kemudian tujuannya adalah kita tidak stop di diri kita sendiri. Kenapa? Kita bisa punya banyak kalimat-kalimat yang menarik untuk kita bagikan kepada banyak orang. Kita bisa edukasi banyak orang. Dan saya senang di Prudential, saya bukan hanya, kalau misalnya saya di sekolah kan saya hanya jadi guru di anak-anak itu. Sekarang saya jadi dosen di kampus, tapi kalau saya jadi dosen saja, saya hanya mengedukasi mahasiswa saya di kampus saja, begitu kan. Tapi karena di Prudential saya bisa mengedukasi siapa saja, tidak itu bisa tetap saya edukasi. Nah, itu yang terjadi. Jadi di Prudential juga yang menarik, kita perlu untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan keterampilan sebagainya. Ada banyak pengetahuan-pengetahuan kita bisa dapat itu untuk mengembangkan segala macam hal yang terbaik dalam diri kita dan juga bisa berguna bagi banyak orang. Misalnya ini beberapa contoh yang saya suka ikut ya, baik acara Bali Nusra, acara Lijen, atau bisa acara Prudential dan sebagainya. Saya suka ikut, salah satu tujuannya adalah apa? Nanti setiap satu pas ketemu teman-teman, saya suka bagi gitu. Oh, si A ngomong kayak gini-gini, yang minggu lalu tuh Pak Beben ngomong gini-gini, Bu Lili ngomong gini-gini. Terus Pak Sultan ngomong gini-gini. Saya suka ngomong ulang gitu ke teman-teman gitu. Sehingga kami bisa memperdalam hal-hal yang bagus ya. Nah, jadi seperti itu. Terus selain dari Prudential, acara-acara Prudential, saya suka juga belajar dari hal-hal yang lain yang bisa diakses ya, misalnya Voga Digital, kami pakai Voga Digital juga di kantor. Terus misalnya belajar banyak kemarin dari Pak Eka, kami suka lihat YouTube-nya, nah kayak gitu-gitu. Jadi untuk bisa bikin tambah smart ya, nah memang harus banyak belajar. Kemudian setelah itu kita bisa kasih edukasi banyak orang. Nah, yang terakhir, melalui Prudential pun akhirnya kita punya kehidupan yang berkelimpahan ya. Berkelimpahan itu dalam arti apa?
kita bisa mengisi dan menikmati kehidupan yang luar biasa. Untuk siapa sih? Prioritas saya itu sebenarnya untuk nasabah dan keluarga. Karena ketika misalnya dan keluarganya, karena ketika saya menjual sebuah polis, oke, saya dapat income. Tapi income saya itu nggak ada apa-apanya lah dibanding dengan apa yang nasabah dapat. Nah, contohnya ada nasabah saya, dia bayar 500.000. Kalau hitung-hitung komisi, total saya dapat dalam 5 tahun, misalnya dia bayar coba 5 tahun, itu komisi ya taruhlah 6 juta begitu. Ya toh? Tapi ketika misalnya dia tutup usia, saya bisa kasih hampir 300 juta. Jadi sebenarnya siapa yang memperkaya siapa gitu kan? Ya saya biasa bilang ke nasabah. Kalau misalnya kadang-kadang mereka lihat kita tuh pikirnya ini mau ambil income dari nasabah, saya bilang aduh kalian salah pikir gitu kan. Saya mau bikin kalian tambah kaya di Prudential, tambah sejahtera. Kalau hitungan komisi, saya Prudential, saya dapat income dari Prudential. Contoh misalnya 1 bulan 150.000, kalau premi 500 ya. Bayar ini 5 tahun, total anggap saja dengan bonus-bonus taruh 6 juta. Tapi kalau ada apa-apa sama kamu gitu kan, 1 hari pun saya Prudential bisa kasih kamu setengah juta per hari. Atau satu waktu misalnya tutup usia, total klaim, salah satu klaim yang barusan saya bantu cairkan itu sekitar 500 juta. Saya dapatnya misalnya 6 juta. Kamu punya kalau dapat 500 juta. Sebenarnya siapa yang lebih sejahtera? Siapa yang lebih kaya? Ya nasabah begitu. Jadi benar-benar jadi agent Prudential itu tujuan saya adalah memberikan nasabah itu kesejahteraan yang luar biasa berkelimpah. Nah, kemudian agent Prudential saya rekrut ya, teman-teman orang-orang yang siapa saja saya rekrut. Tujuannya ada apa? Membuat mereka juga sejahtera ya. Saya sudah buktikan waktu saya jadi agent Prudential awal-awal saya kerja fokus 2 tahun, saya bisa beli mobil Innova. Terus saya rekrut agent-agent, saya bilang ke teman-teman saya ini, Bapak Ibu kalau kerja keras seperti saya, Bapak Ibu juga bisa beli Innova 2 tahun lagi begitu. Ini terbukti ya, ada 3 orang di tim saya yang mencoba percaya sama saya, yang sudah membuktikan itu, mereka kerja keras 2 tahun kemudian mereka juga bisa beli Innova. Jadi ada 4 Innova berjejer di kantor waktu itu ya, awal-awal ini kantor baru itu ya. Jadi itu membuktikan bahwa dengan merekrut agent Prudential kita sebenarnya bantu mereka memberikan kesejahteraan yang luar biasa. Nah setelah itu impact-nya tentu untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk misalnya pelayanan atau kehidupan masyarakat dan sebagainya, dan juga tentu untuk kemajuan Prudential. Nah ini beberapa kisah unik klaim ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada nasabah di tim saya, dia baru bayar terus 4 hari kemudian, terus polisi langsung issued. 4 hari kemudian dia kecelakaan. Ya. Wah, syukur udah punya polis, jadi bisa klaim. Kemudian ada juga nasabah yang baru ikut 1 bulan sakit, dapatlah klaimnya. Ada nasabah yang mamanya baru bukain polis buat anaknya, 6 bulan kemudian mamanya kena cancer. Ya sudah, Prudential bebaskan preminya, sampai sekarang pun anak itu tetap tidak perlu bayar premi. Kemudian ada saya punya nasabah juga, opname itu bisa sampai 3 bulan nggak keluar rumah sakit. 100 hari lebih itu opname terus. Syukur dia ambil Prumed. Jadi ini Prudential kasihlah 500.000 per hari kali 100 hari ya. Bahkan lebih dari itu lagi ya. Di opname bisa sampai 3 bulan berturut-turut begitu. Nah, kemudian ada juga nasabah saya yang dapat semua manfaat, ada 5 manfaat di Prudential, di polisnya semua dia dapat. Kemudian ada juga nasabah yang tadi saya cerita, baru bayar 2 bulan meninggal begitu. Serius, dua-duanya itu baru umur, satunya dua-dua baru umur 30-an tahun, satunya bapak-bapak, satunya ibu-ibu, anak 4. Baru bayar 2 bulan, kaget 2 bulan kemudian meninggal. Temannya nawarin dia, syukur ambil. Tapi temannya juga nawarin temannya yang lain, 2 bulan kemudian temannya itu meninggal tanpa asuransi. Jadi saya bilang orang akan tutup usia dengan asuransi ataupun tidak ada asuransi, tetap akan yang lebih baik ada orang punya asuransi, itu lebih bagus. Nah, kemudian ada banyak kisah-kisah menarik. Banyak orang datang ke kantor, misalnya mereka bilang, aduh saya mau tutup polis sudah 10 tahun, ada cukup lah, dan sebagainya. Terus kami cegah, ya janganlah, ini manfaatnya begini. Sekarang Bapak 10 tahun syukur masih sehat ya, syukur. Tapi belum tahu ya 10 tahun ke depan. Besok kita sakit, bisa besok kita tutup usia. Percuma kalau bayar sudah 10 tahun, terus nanti tidak nikmati manfaatnya, kan sayang begitu. Jadi pertahankan saja, toh bisa cuti premi dan sebagainya. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, orang-orang yang tutup polis, kami cegah ya dengan berbagai macam edukasi yang kami sampaikan ulang, akhirnya mereka tidak jadi tutup polis, banyak diantaranya yang sakit terus meninggal. Itu banyak sekali kejadian. Dan bersyukur bisa mencegah hal-hal buruk terjadi melalui polis-polis asuransi. Nah, ini ada beberapa kejadian-kejadian yang menarik ya. Nah,
ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya misalnya teman saya itu yang saya duduk dengan dia waktu itu masuk jadi nasabah umur 27 tahun, 3 tahun kemudian dia bilang, saya mau tutup polis, saya rasa bagus juga, tapi kan gak kasih kamu uang kalau sakit. Tapi di Prudential kamu dapat manfaat begini-begini. Asuransi bukan untuk sekarang deh, sekarang kamu masih sehat, kita nggak tahu hari esok, kamu tetap aja bayar, 500.000 bagi kamu nggak sulit kok, kan tetap bisa makan mie dan sebagainya kan. Dia setuju. Pokoknya beta yang salah, Sal. 3 bulan kemudian ya dia sakit. Dia sakit yang tadi saya bilang 100 hari opname, itu tuh dia tuh contohnya. Dan pembebasan premi selama 12 tahun, Prudential terus bayar preminya selama 12 tahun sambil dia terbaring di rumah, dia dapat manfaat klaim segala macam, dapat manfaat nilai tunai ini itu, sampai akhirnya Tuhan panggil 3 bulan lalu dan papanya menerima manfaat asuransi jiwa. Di bawah juga satu keluarga ikut asuransi lewat saya. 2 diantaranya meninggal, papanya meninggal, anak perempuannya juga kena kanker, aduh susah berat ya. Dan polis asuransi menjadi penghiburan bagi keluarga itu. Di sebelah yang di tengah itu juga teman agent saya bantu orang punya polis, baru bayar 2 bulan suaminya meninggal. 100 juta cair dengan Cita Sejati yang 100.000 itu. Di sebelah itu teman saya, waktu dia buka polis lewat saya dia belum menikah. Kemudian setelah dia menikah punya anak 3, saya bilang begini, di polis kamu itu cuma 175 juta saja warisannya. Kalau ada apa sama kamu itu nggak cukup loh buat istri dan anak kamu 3 orang itu. Jadi gimana, Saya nggak ada uang juga buat beli polis. Saya bilang, udah pakai nilai tunai di polis kamu, kita bantuin buka polis baru. Dia setuju. Jadi saya bantu dia buka polis baru, tambah lagi UPS 300 juta, totalnya sekitar hampir 500 juta. Nah, waktu COVID kemarin tiba-tiba dia sakit 2 minggu saja langsung selesai. Aduh, saya sedih banget. Dia tinggalin istri, ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak. Tapi syukur dia punya polis lewat saya, dan saya bisa bantu kasih keluarganya di Sumba. Ini satu pulau lain di luar Kupang itu setengah miliar. Ya. Dengan 500.000 bisa dapat setengah M, hanya dari Prudential saja. Di sebelah ada nenek-nenek juga, dia bilang gini, saya suatu waktu, Ina, dia orang Sabu. Ina, saya mau nanti suatu waktu saya tutup usia, saya kasih saya 4 orang anak itu uang. Ya biar dong berapa puluh juta ya lumayan lah, walaupun mereka sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, tapi saya senang kalau masih tinggal mereka uang. Jadi wah benar-benar banyak orang kita bisa bantu ya, dari orang muda sampai orang tua pun kita bisa bantu. Dan ini luar biasa. Salah satu klien terbesar yang saya bantu itu ada teman saya, rumahnya dekat dengan saya, dia punya polis di Prudential 2,5 juta per bulan. Ya, 4 tahun kemudian setelah dia bayar total saya lihat dia hanya bayar sekitar 80 juta total dalam 4 tahun. Tiba-tiba dia kena kanker, masuk rumah sakit, pakai BPJS tapi mau VIP, dia pakai HS, akhirnya dibayar itu selisih-selisihnya, kemudian payernya jalan, sakit kritis 450 juta cair, payernya jalan juga, pembebasan premi, terakhir dia tutup usia 1 M cair. Jadi total hampir 1,5 miliar cair untuk nasabah kami ini ya, padahal total yang dia bayar itu cuma 80 juta. Jadi benar-benar ikut asuransi itu luar biasa menguntungkan Bapak Ibu, dan ini salah satu bukti ya, dia masih umur 40-an tahun tiba-tiba kena kanker. Aduh saya sedih banget, tapi ya syukurnya dia sudah punya polis Prudential, dan ini merupakan sebuah bentuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bisa saya dan teman-teman saya lakukan. Nah ini ada satu klaim terbaru juga yang cair, ada ibu ada di sini kok. Tadi ada sempat bilang saya akan hadir juga untuk sedikit testimoni. Jadi kisah ini terjadi cukup lama ya. Jadi waktu punya adik dari beliau ini punya polis cukup lama, masih sehat-sehat, terus tiba-tiba mulai kena kanker, dapat manfaat Prumed, manfaat sakit kritis cair, pembebasan premi cair, nilai tunai juga bisa dinikmati. Terakhir tutup usia. Ahli waris mama umur 87 tahun. Jadi saya bilang, wah kita tidak pernah tahu hidup ya. Banyak sekali orang tua sekarang yang menguburkan anak, menguburkan harapan masa depan dengan kesedihan yang luar biasa. Tapi anak-anak yang bijaksana itu anak-anak yang sudah membeli sebuah perlindungan dan mempersiapkan hari esok untuk kehidupan yang lebih baik. Dan ini foto terbaru yang tadi saya ambil di kantor teman-teman ya. Ibu ada kok? Halo? Oh, mungkin namanya siapa? Panggilannya adiknya namanya Tini, ya. Nah, namanya adiknya Tini yang meninggal. Ini kakak yang
sulung yang urus segala sesuatunya. Oh, Jadi keluarga ini saya lihat di sini nggak ada yang namanya Tini. Kakaknya nama siapa? kami biasa panggil ini Ibu Nona. Nah, tapi nggak sudah lewat saja, nggak apa-apa. Nah itu hanya salah satu contoh terbaru ya yang tadi barusan saya nih foto bersama ketika kami datang, beliau datang ngobrol-ngobrol tentang klaim yang sudah cair. Nah terus hidup berkelimpahan selain untuk nasabah, saya juga merasa hidup saya berkelimpahan dan itu nyata lewat teman-teman agent ya. Jadi kita bisa transfer ilmu, transfer pengalaman, transfer segala sesuatu yang terbaik kepada banyak orang. Akhirnya saya senang banyak nasabah agent-agent saya juga yang akhirnya membantu banyak orang dan akhirnya mereka bisa menolong kehidupan orang-orang lain gitu. Jadi saya sih merasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya tidak, contohnya tadi ya Ibu Tini yang tadi itu yang klaimnya cair, itu saya tidak kenal beliau, tapi saya kenal agentnya. Saya rekrut si A rekrut adiknya inilah yang dapat nasabah namanya Ibu Tini tadi. Dan akhirnya klaim cair. Jadi saya merasa saya bisa menjadi ini perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang lain yang saya tidak kenal sebelumnya. Dan itu bagi saya itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan di Prudential kita bisa mendapatkan begitu banyak cerita-cerita yang luar biasa. Tadi juga ada 2 orang nasabah dari agen saya yang sudah terminasi lama, ya, mereka datang, mereka mau tutup polis karena alasan ekonomi dan sebagainya. Saya jelaskan panjang kali lebar. Akhirnya soal bapak ibu ini ya, mereka orangnya beda-beda. Tadi paginya ada seorang ibu, siangnya seorang bapak mau tutup polis, bawa polisnya mau tutup. Saya jelaskan ulang semua karena saya baru ketemu mereka. Saya jelaskan ulang, akhirnya batal tutup polis. Oke, kami lanjut. Dan saya merasa, aduh, saya sudah bantu hidup keluarga ini nanti. Gitu. Dan itu bagi saya itu sebuah kelimpahan hidup ya, bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya, termasuk membantu agent-agent untuk mencetak prestasi dan sebagainya. Dan mereka punya eksistensi di Prudential, punya karir, punya income. Wah, bagi saya itu sebuah wujud hidup berkelimpahan ya, memberikan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang. Termasuk saya bersyukur juga berkelimpahan dalam arti bisa membuat Prudential semakin maju ya, walaupun ya sumbangsi tidak besar-besar amat, tapi itu juga termasuk mendongkrak kemajuan Prudential sehingga menjadi perusahaan asuransi nomor 1. Ini saya foto dengan RADD Bali Isindo Pak Jerry yang dulu jadi ADS kami, terus ini Pak Hot dengan Pak Boy, RAD dan ADS kami yang sangat mensupport kami, dan senang bisa menjadi bagian dalam pengembangan Prudential. Dan salah satu prestasi yang juga baru terjadi di ini tahun, ya misalnya prestasi terbaru, itu di quarter champion ya. Tadi sesuai dengan temanya ada setia dan malah kecil. Ya saya mencoba setia dan malah kecil, setiap quarterly ya, setiap kuartal saya coba buat prestasi ya, syukur. Ini dari top recruiter by Nusra di kuartal 1, kuartal 2 kemarin top 1 manager by APA Syariah ya di Bali Nusra juga gitu. Jadi wah ini menarik ya. Hadiahnya ya cuma makan-makan, tapi bagi saya ini prestasi yang membanggakan ya, dan membuat saya terus bersemangat untuk bekerja dan memberikan pengaruh. Itu tetap masuk dalam top 10 direct by Nusra dari YTD. Dari sejak Januari sampai sekarang saya tetap masuk top 10. Urutannya pindah-pindah ya. Pindah-pindah pokoknya yang muter-muter di top 10 ya, sampai dengan September masih top 10 ya, muter-muter di situ. Ya saya senang bisa menjadi bagian dari Bali Nusra. Kalau di NTT ya puji Tuhan sampai sekarang saya nomor 1 gitu. Tapi kalau di Bali Nusra ya dia muter-muter di top 10, tapi di NTT nomor 1. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang membuat kita bisa tetap bersemangat ya? Kenapa? Karena kita selalu menceritakan hal-hal yang menarik bagi banyak orang. Karena kali saya bilang ke orang, tabungan kalian dijagain loh, pendidikan anak kami aturin, rumah sakit kami bayarin, dana pensiun bisa dinikmati, sakit kritis pun bisa dibiayain, meninggal pun masih diurusin. Nah, gimana? Masih pengen tanggung sendiri? Nah, kalau sudah ngomong kayak begini, orang pikir, oh iya ya, kayaknya saya perlu kamu gitu ya untuk bantuin saya mengatur segala sesuatunya begitu, sehingga ini kesempatan kita bisa mengedukasi. Terus kita juga bisa kasih contoh-contoh konkret ya di TV itu, ini artis-artis atau tokoh-tokoh hebat ini sudah mengalami yang namanya sakit, celaka, meninggal, baik di usia muda maupun di usia tua, baik yang pakai asuransi maupun tidak pakai asuransi ya. Jadi itu banyak cita-cita itu kita bisa kasih ke mereka ya, dan itu menolong orang untuk bisa lihat, oh iya ya, waduh, orang-orang hebat begitu saja habis-habisan kalau ada apa-apa, gimana kita yang nggak ada apa-apanya gini kalau nggak ada asuransi.
Dan ini seringkali saya pakai juga ketika prospek. Juga ketika prospek saya sering juga ajar teman-teman saya atau saya ngomong ke orang tentang unit link. Jadi saya selalu bilang begitu dapat 5 gitu ya. Karena semua orang tidak mungkin hindari masalah usia bertambah, butuh dana besar ke depan. Semua orang tidak bisa hindari yang namanya sakit. Semua orang nggak bisa hindari yang namanya celaka. Kita hati-hati, orang hati-hati kita bisa celaka. Semua orang tidak bisa hindari yang namanya usia. Nah itu semua itu kita bisa dapatkan di satu polis gitu ya. Beli satu dapat semua, bayar satu dapat semua. Nah itu yang saya biasa jelaskan ke orang cara penjelasan seperti itu. Kemudian ada beberapa rincian-rincian lagi. Termasuk misalnya kalau kita mau sharing manfaat pendidikan anak, saya biasa ngobrol dengan orang tua itu tentang bagaimana kita merencanakan pendidikan sejak sekarang. Saya biasa tanya ke mereka, nanti mau sekolahkan anak di Kupang atau di Jawa, di Bali atau di luar negeri. Ya, biasa mereka ngomong kalau tidak di Jawa ya di Kupang. Oke, di Kupang sekarang harganya segini. Kalau di Jawa harganya segini. Kalau seandainya harga itu nanti kita lihat berdasarkan inflasi, itu nanti jadinya segini loh. Nah, maka yang terbaik adalah mau tunggu pada saat mendekati kuliah baru cari uang sebanyak itu atau dari sekarang nyicil. Nah, biasanya mereka akan bilang, aduh, ya paling gampang nyicil. Oke, berapa cicilan yang tepat? Saya bantuin lagi itu. Selama sekian tahun mempersiapkannya berarti harus cicilnya segini. Nah, sehingga dari situ akhirnya orang mulai terbuka, oh iya ya, kita benar-benar harus aware dari sekarang. Saya bilang bukan cuma bicara soal menyisihkan uang buat anak, tapi kita juga mengantisipasi resiko hidup orang tua. Kenapa? Karena tidak ada yang di antara kita yang bisa jamin kita akan bisa mendampingi anak sampai dia wisuda. Tidak ada yang bisa jamin. Walaupun kita berharap seperti itu, tapi tidak ada yang bisa jamin. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus antisipasi satu resiko hidup. Ketika orang tua sakit kritis, meninggal atau secara permanen, impian untuk anak-anak kita pasti tercapai. Dan saya adalah orang yang bisa menjamin itu tercapai. Ketika kamu mau untuk memiliki sebuah program, ya, entah itu pakai, banyak anak-anak juga yang pakai unit link, ada yang sekarang suka yang perut cerah, jadi kita bisa kombinasi atau bisa beli 2 polis, 1 unit link, 1 yang tradisional untuk melengkapi semua manfaat-manfaat yang Prudential bisa kasih. Dan itu membuat orang tua happy ya. Saya sudah banyak sekali orang tua happy dengan perencanaan itu karena mereka bilang, oh iya kalau kami tabung di bank kami akan sering ambil. Saya bilang yang membuat anak-anak kita gagal dalam perencanaan keuangan tuh bukan mereka. Mereka berjuang setiap hari untuk belajar mau capai yang terbaik, tapi yang membuat anak-anak itu gagal mencapai cita-citanya sebenarnya orang tua. Karena kita tidak mempersiapkan dana dengan baik. Kalau taruh di bank ada apa-apa kita ambil, ada apa-apa kita pikir masih bisa pakai tahan. Akhirnya tidak ada sisa begitu. Nah, supaya uang Bapak Ibu aman, taruh di sini, dicelengin gitu kan, supaya kami yang jagain uang itu sekaligus jagain Bapak Ibu punya risiko hidup. Supaya terjadi apa-apa pun, harapan Bapak Ibu tetap tercapai gara-gara punya program seperti ini. Tapi nanti kan butuh uang lebih banyak dari, ya nanti butuh uang lebih banyak tentu, ya terserah setelah itu mau jual tanah kayak apa, terserah. Yang penting harus ada juga yang mulai disisihkan dari sekarang. Dibanding tidak sama sekali. Dan saya suka pakai cerita saya waktu masih kecil. Saya bilang papa mama saya dan uang yang terbatas saja tiap bulan itu nabung di Bumi Putra. Dengan tujuan apa? Supaya nanti waktu saya kuliah di Jawa bisa nyekolahin. Akhirnya benar gitu. Papa mama saya tabung di Bumi Putra tiap bulan. Waktu kami kuliah, wah punya uang yang cukup sehingga saya dan adik saya bisa sekolah di Jawa. Begitu. Dan itu suatu contoh yang baik. Dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk memiliki sebuah contoh yang baik seperti itu juga. Seperti yang orang tua saya lakukan dulu. Sehingga ini banyak orang yang pikir, oh iya betul juga ya, ini mereka ambil. Nah, kemudian kalau misalnya saya bahas perut cinta ya, misalnya. Kalau perut cinta saya biasa bilang begini, Bapak Ibu bayangin saja, bayar 10 tahun, dilindungi 20 tahun. Ada apa-apa dengan kita dalam perjalanan 20 tahun ini, Prudential akan kasih bukan cuma uang yang dibayar, tapi Prudential akan kasih satu nilai yang luar biasa besar. Jadi saya biasa ngomongnya begini, anggap saja misalnya Bapak Ibu ini sewa satu rumah ya, anggap saja rumahnya itu harganya 500 juta ya, harganya 500 juta. Bapak Ibu hanya bayar cicilan tuh 500.000 doang gitu kan. Dari 500.000 tiap bulan, Bapak Ibu bisa nikmati sebuah rumah bagus senilai 500 juta. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba terjadi resiko sampai akhirnya tutup usia, rumah senilai 500 juta ini akan diberikan kepada ahli waris ya, kepada keluarga Bapak Ibu. Bayangkan. Terus
Kalau seandainya dalam waktu 10 tahun bayar, stop, Bapak Ibu bisa nikmati rumah itu selama 20 tahun. Jadi bayar sewa 10 tahun, tapi bisa nikmati selama 20 tahun. Dapat di mana coba? Nikmati satu rumah yang bagus 20 tahun, tapi bayarnya cuma 10 tahun. Udah gitu, nanti tahun ke-20, semua uang sewa kami kembalikan utuh. Ya. Wah, mereka pikir bagus juga ya. Akhirnya banyak ya. Ambil yang Purcinta Sejati lah, ada yang Purcinta yang biasa, premi di atas Purcinta Sejati dan sebagainya. Dan terbukti kami sudah bantu untuk Purcinta Sejati, khususnya yang premi-premi kecil itu ada 4 orang meninggal dalam waktu 1 sampai 2 tahun terakhir. 2 orang yang baru bayar 2 bulan, 1 baru bayar 5 bulan, kemudian kecelakaan, meninggal dikasih 3 kali lipat sama Prudential. Satunya lagi nasabah saya juga baru ikut 1,5 tahun, tiba-tiba sakit sekitar 3 bulan tutup usia. Nah, itu Purcinta Sejati yang 100 itu benar-benar akhirnya terbukti. Nah, kemudian apa yang saya lakukan ketika bicara dengan orang untuk mengarahkan tentang visi 88? Saya biasa bilang di Prudential ada program rekening 3-in-1 ya. Kalau di bank kan cuma 1 rekening 1 manfaat untuk nabung doang, tidak ada ekstra manfaat lain. Tapi di Prudential itu namanya rekening 3-in-1. 1 polis ada manfaat untuk persiapan dana masa depan, termasuk di dalamnya ada fasilitas sakit kritis atau tutup usia. Jadi dalam 1 polis kita bisa dapat nikmati 3 manfaat itu loh. Nah, banyak orang pikir, oh, wah asik juga ya, dengan bayar 1 premi ya, sejumlah premi, 1 polis, tapi manfaatnya bisa dapat 3 manfaat sekaligus. Nah, itu yang membuat orang tertarik untuk punya polis PCB. Jadi saya bilang suatu waktu kita berharap sehat, kita berharap tidak mengalami cacat, kita berharap tidak tutup usia dalam waktu singkat, ya tenang, semua uang akan dikembalikan. Jadi anggap saja taruh di celengannya Prudential, ada jaminan uang pertanggungan yang luar biasa besar. Contohnya ini umur 30 tahun, hanya sisihkan 1 hari 30.000 ya, atau 1 bulan 1 juta, wah langsung punya 500 juta sebagai uang jaminan. Nah, ini saya pakai Voga, jadi ini lumayan membantu saya juga dan teman-teman. Angka-angkanya langsung lebih gampang terlihat, sehingga orang pikir, wah menarik juga ya. Saya selalu bilang gini, beli uang besar dengan uang kecil. Kalau kamu tidak sisihkan uang kecil dari sekarang, kamu tidak akan dapat uang besar kelak. Atau kalau kamu tidak sisihkan uang kecil dari sekarang, jangan harap kamu dapat uang besar kelak. Jadi asuransi itu artinya beli uang besar dengan uang kecil. Saya biasa bilang ke orang gini, yuk kita umpan uangnya Prudential yuk. Uang Prudential itu banyak loh, 64 triliun ya. Kita umpan uang Prudential itu dengan cara apa? Kasih uang kecil kita. Nah, kita pasti akan dapat sesuatu yang besar. Nah, kemudian saya juga biasa ngomong ke orang yang punya keluarga. Saya biasa bilang gini, kalau misalnya kita pergi 1 hari, Bapak Ibu ninggalin uang berapa untuk keluarga? Nah, kalau pergi 1 minggu, berapa uang saku yang ditinggalkan buat keluarga? Sekian. Bagaimana kalau pergi selamanya? Ya, ini ada nasabah saya baru 2 hari lalu, nasabah kantor kami baru minggu lalu meninggal ya. Dia masih muda, umur 39 tahun, kerja di sebuah daerah, terus dia dapat tugas ke daerah lain, di daerah itu dia tutup usia. Jadi dia pulang ke rumahnya hanya dengan ya sudiang peti begitu ya. Pada anaknya 4 masih sekolah semua. Aduh kasihan banget. Tapi syukur teman agen saya sudah menjelaskan tentang pentingnya hal ini. Akhirnya ya dalam waktu dekat kami akan urus premi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasa kami katakan atau pertanyakan kepada orang, itu membuat orang tertarik untuk punya polis. Sehingga Bu bagi Esa, ya. Bu Esa, kalau saya lihat kan banyak nih ya pengalamannya nih. Ya. Jadi dari pengalaman itu juga kadang kita pakai untuk ke nasabah lain, ke calon nasabah. Ya. Betul ya? Ya. Bu Esa, maaf saya tadi potong. Ini masih panjang, mau dihabisin masih panjang atau karena ada pertanyaan nih? Oh ya, ini tinggal 5 slide saja. Oke. Ini sudah ending. Oke. Intinya teman-teman, kesuksesan itu adalah hasil dari usaha kecil. Usaha kecil itu apa? Usaha harian. Ya, saya biasa bilang kalau mau sukses 1 hari harus kerja 8 jam kerja. 8 jam kerja, kalau mau fokus orang kerja di tempatnya aja 8 jam kerja. Di Prudential kalau mau sukses harus 8 jam kerja juga dong saya bilang. Dan itu day by day ya, dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari ya. Sehingga kita
akan kuat bersama, kita akan maju bersama, kita akan greater, kita akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Dan kunci dari kesuksesan mau kerja apa saja, apalagi kerja asuransi itu harus kerja keras. Tidak ada cara. Kalau Bapak Ibu lihat saya seperti itu bukan kebetulan teman-teman. Ya, itu benar-benar bukan kebetulan, bukan benar-benar simsalabim, tidak. Bukan simsalabim abrakadabra, bukan. Tapi itu sesuatu rutinitas yang saya lakukan akhirnya menjadi seperti apa yang Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita lakukan kewajiban kita itu kerja keras. Nanti kita akan dapat hak kita. Ya, kita ya apa semua yang terbaik pasti akan jadi hak kita. Jadi itu sesuatu yang penting. Dan mari bersama tim kita sama-sama mencapai sesuatu yang lebih besar, ya. Dan saya sangat berharap, saya berdoa untuk kita semua yang hadir, Tuhan bisa akan menolong kita, memberkati kita dengan kesuksesan, kemudian kemakmuran, ya, keberhasilan sekarang dan selamanya. Nah, amin. Lagi hidup kita ini perjuangan. Kita masih punya waktu. Ini masih ada 3 hari ke depan untuk menyelesaikan target kuartal 3. Mari teman-teman semangat untuk bisa meraihnya. Kita juga masih punya waktu 3 bulan untuk mengakhiri tahun ini dengan kemenangan. Ya, maksimalkan semua potensi yang ada, semua peluang kita ambil. Kenapa? Karena hidup ini adalah perjuangan. Ya, dan saya bersyukur sudah 17 tahun di Prudential. Semua orang siapa saja bisa konsultasi kepada saya atau tim saya atau siapa saja untuk segala sesuatu yang dalam kehidupannya, karena itu pasti akan berguna. Dan kesimpulannya, teman-teman, kita harus menjadi hebat ketika memulai. Karena mungkin kita biasa-biasa saja, tapi kita mulai dulu, baru karena kita menjadi hebat. Mulai dulu, baru kita akan menjadi sukses. Sesuai dengan dulu, baru kita akan dapatkan hal-hal besar. Nah, jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat ya melakukan yang terbaik. Semoga saya memberkati kita semua. Ya, ini foto saya tahun lalu dengan 40 dengan polis Pru Cinta yang banyak itu. Yang diborong semua. Luar biasa, luar biasa. Pakai WA aja. Luar biasa dengan tumpukan polisnya, ya. Itu ada sharing saya. Terima kasih teman-teman, itu cerita sukses saya, dan mari kita menciptakan cerita sukses kita sendiri supaya nanti kita juga jadi pembicara acara legend. Amin amin ya teman-teman, sukses buat semua. Ini ada pertanyaan sebelum kita tutup, Esa boleh ya? Sorry kalau kepanjangan ngomongnya. Enggak, ini ada pertanyaan satu. Kan kalau saya lihat, saya ambil kesimpulan apa yang Esa bisa capai sekarang ini bermula dari keyakinan. Betul ya? Ya. Karena kan mula-mula dari nasabah. Terus pikir-pikir ini bagus. Gue beli ini nih kayaknya manfaatnya kok oke semua gitu untuk kehidupan saya. Itu yang diyakini mula-mula. Betul. Dan kemudian berpikir bahwa apa yang saya beli ini sebenarnya bagus juga buat orang lain. Dari situ baru mulai jadi kepengen jadi agen, betul ya? Oke, ya. Dan itu diyakini gini teman-teman, sesuatu kita kalau mau menjual sesuatu, kita mau membicarakan sesuatu ke orang lain, kalau kita sendiri nggak yakin bahwa itu bagus, mungkin yang tadi Esa bilang harus ada energi positif, itu nggak keluar, ya. Jadi kalau kita meyakini, pasti ada energi positif yang keluar. Bu Esa, ini ada yang tanya nih, apa benar kunci dari suksesnya Ibu ini hanya aktivitas rutin dan dengan minimal ketemu 2 orang 1 hari? Terus selain itu Ibu juga menemui nasabah lama atau reselling dengan nasabah lama nggak, Bu? Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi 2 orang sehari itu formula yang dasar sekali waktu awal-awal jadi agent Prudential. Nah, tapi setelah itu karena waktu saya bisa atur dan lebih banyak waktu saya bisa investasikan lakukan di Prudential. Akhirnya saya bukan cuma 1 hari yang penting cukup 2 orang, karena saya mau achieve more,
akhirnya saya lakukan satu hari bisa 10 orang. Gitu. Oh. Ya. Satu hari pokoknya 8 jam kerja, 8 jam kerja. Kadang ya 10 bisa 12 jam kerja sehari. Dan ya syukurnya saya tidak pernah sakit gara-gara jadi agent prudensial, teman-teman. Serius. Jangan dong. Iya, banyak orang kerja keras di mana-mana terus sakit karena kebanyakan kerja saya jadi agent prudensial tidak pernah sakit. Bukan? Ya, maksudnya kita bisa atur hidup kita, atur semua energi kita juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sangat menyadari bahwa itu semua yang terjadi itu bukan karena kekuatan saya sendiri. Jadi kita semua pasti sama ya, kita semua pasti doa ya, berharap pada Tuhan. Dan itu hal-hal yang luar biasa. Ya, saya pernah waktu mau dulu, unit manager, API saya kurang 24 juta dan itu waktunya tinggal 2 hari. Nah dulu punya polis itu premi 300, jadi aduh mau cari premi 2 juta dalam waktu cuma tinggal 2 hari itu rasanya mustahil. Tapi saya doa Tuhan tolong saya mau Tuhan tolong saya udah usaha luar biasa juga untuk itu. Tapi ini udah 3 hari nggak bisa nih. Masa harus berulang lagi tahun depan ya, aduh sayang banget. Saya doa sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan kasih, tiba-tiba ada teman saya yang pernah saya prospek, yang saya prospek dia tuh cuma 300.000, tiba-tiba telepon saya, dia bilang, saya mau masuk buat saya 1 juta, anak saya 1 juta. Ya. Kaget, wah itu pas hujan-hujan saya naik motor sendiri, udah mau naik udah mau bisa gitu kan. Tiba-tiba ada gitu, Tuhan kasih berkah, dan akhirnya achieve UN. Jadi benar-benar selain kerja keras, kita harus ngandalin Tuhan, kita berdoa, kita minta kepada yang kuasa, pasti ada jalannya. Amin. Itu yang saya lakukan. Dan pengalaman iman seperti itu banyak banget gitu. Betul. Jadi teman-teman tidak cukup dengan kerja keras saja, ya. Yang dibilangin suruh 1 hari ketemu dengan 2 orang, ternyata buat Ibu Esa 1 hari 2 orang itu tidak ada di kamusnya, harus lebih gitu karena mau mencapai lebih ya. Jadi saya dapat pesan dari Esa ini sangat dalam banget. Lakukan aja apa yang menjadi bagian kita. Biarpun kecil itu tetap harus dilakukan. Segala sesuatu iringi dengan doa dan kita nggak pernah tahu bagian kita yang mau dikasih yang mana. Ya, tapi tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita dan itu harus setiap hari dan konsisten. Itu aja saya rasa teman-teman. Terima kasih banyak Esa, pesennya dalam banget. Ya, jangan lupa lakukan hal-hal kecil tapi itu rutin setiap hari dan untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu bukan bagian kita, bagian dari atas. Kita doa ya, kita minta mudah-mudahan Tuhan mengabulkan ya. Amin ya teman-teman. Esa ini ada sertifikat dari Dewan Komunikasi Sehat. Mau Omen silakan Omen. Terima kasih. kasih. Willy aja. Oke. Omen silakan. Siapa nih? Omen silakan Omen. Aduh Bu Esa luar biasa. Kami sungguh-sungguh semangat. Bu Esa, kami dapatkan semangat Bu Esa itu yang betul-betul dari awal sampai akhir itu semangatnya, gegasnya. Aduh, benar-benar itu talenta ya buat kita semua. Bu Esa ya memang kerja keras tidak pernah putus-putusnya. Ya, inilah hati yang bersih kita untuk memberikan informasi. Ya, begitu ya Mom Lili ya. Terima kasih semua, terima kasih buat Bu Esa dan tim, buat keluarga Bu Esa. Kami sangat luar biasa, kami dari Dewan mengucapkan sungguh-sungguh luar biasa. Bu Esa selalu diberkati, terus timnya terus berprestasi, bertumbuh dan berkembang. Amin. Amin. Sis Esa. Luar biasa. Lagi buat Dewan yang terhormat, akhirnya saya bisa berbagi di sini. Saya rasa. Terima kasih banget. Sehat-sehat buat Esa. Terus tetap jadi berkat buat orang lain ya. Amin. Teman-teman. Akhir kata
teman-teman yakini bahwa segala sesuatu yang baik kita lakukan pasti akan kembali dengan baik juga ke kita, ya. Lakukan itu dengan yakin, tetap disertai dengan doa. Saya juga mau doakan untuk kita selesaikan dengan luar biasa, ya. Thank you, Mom Lili. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Thank you, Esa. Oh, mana? Terima kasih.